Selamat datang dan bersama saya ada Poco F8 Ultra dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan disajikan dengan layar yang sama seperti yang Anda lihat di sini, yaitu Xiaomi HyperOS. Sekarang di sini kita hanya perlu mengklik tanda panah, dan ini akan memungkinkan kita untuk memilih bahasa yang diinginkan dari daftar berbagai macam bahasa. Saya akan memilih bahasa Inggris di sini dan kita bisa lanjut ke halaman berikutnya, di mana kita bisa memilih wilayah kita. Saya akan tetap memilih Polandia, bukan karena saya berasal dari sana, tapi sebenarnya karena saya tidak ingin memilih wilayah lain yang kurang menguntungkan bagi konsumen, misalnya seperti wilayah yang berbasis di Inggris. Sekarang sedikit latar belakang, hanya untuk menjelaskan dari mana saya berasal dan mengapa saya menginginkan ini, seperti mengapa saya sampai repot-repot untuk kamu tahu tidak terjebak dalam hal ini. Jika ini memungkinkan, misalnya amit-amit, kamu memanggil seseorang dengan kata faggot di Inggris, kan? Itu sudah cukup buruk. Maksud saya sebenarnya tidak juga, tapi untuk di Inggris itu seperti kejahatan berat. Jadi itu sudah kamu tahu cukup buruk untukmu. Dan lebih jauh lagi, Inggris baru-baru ini mencoba memaksa salah satu perusahaan, saya lupa apakah itu Apple atau Android, pada dasarnya untuk memberikan kembali akses mereka ke perangkat orang lain, ke sisi sistem seperti akses belakang. Jadi bayangkan saja, semua yang kamu pikir aman di iPhone-mu atau apapun itu, pemerintahmu benar-benar punya akses ke sana, tanpa alasan yang jelas selain hanya untuk menjadi orang-orang yang menjijikkan. Pada dasarnya, anggap Anda sebagai penjahat sampai terbukti tidak bersalah. Nah, sebenarnya hukum tidak bekerja seperti itu. Jadi saya punya masalah besar dengan itu. Dan saya lebih memilih untuk memilih wilayah lain yang tidak memiliki ideologi omong kosong ini. Dan hal semacam ini memiliki makna yang sedikit lebih dalam. Jika saya berada di luar Inggris dan memilih opsi itu di ponsel saya berharap pada saat itu perangkat tersebut tidak memata-matai atau pemerintah tidak memiliki akses ke perangkat tersebut, meskipun saya masih bisa saja salah. Tapi lebih dari itu, Anda mungkin tidak akan mendengar tentang hal ini. Karena jujur saja, terakhir kali mereka mencoba mendorong hal semacam ini, kita hanya tahu tentang ini. Karena perusahaannya memutuskan untuk tidak melakukannya dan mereka semacam mengumumkannya ke publik. Tapi jika mereka mengizinkan mereka melakukannya nanti, mereka tidak bisa mengatakan itu. Karena itu salah satu hal yang akan dipaksa untuk mereka lakukan, yaitu tetap diam tentang hal itu. Karena jangan sampai Anda tahu bahwa perangkat Anda tidak aman, dan pemerintah Anda bisa mengaksesnya kapan saja. Itulah mengapa Graphene OS sebenarnya adalah sistem yang cukup bagus. Anda bisa benar-benar bilang pergi sana, ke pemerintah Anda tahu tempat Anda dan itu saja. Dan mereka sebenarnya tidak bisa berbuat banyak selain langsung menganggap Anda kriminal, yang mana kalau mereka sudah memata-matai Anda, mereka memang sudah melakukan itu, jadi tidak banyak yang berubah. Jadi, ya begitulah. Saya akan memilih Polandia hanya karena negara itu berada di Uni Eropa. Dan kita memang punya hukum yang cukup kuat untuk konsumen atau secara umum untuk kita, bukan untuk perusahaan. Jadi jujur saja, kita bukan seperti itu. Jadi kita tidak seperti menjilat semua korporasi diam-diam sambil bilang ke Anda bahwa Anda tahu, oh, kita tidak begitu. Jadi untuk konsumen. Jadi Polandia cukup baik dalam hal ini dan selanjutnya kita punya syarat dan ketentuan. Sekarang Anda bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan, yaitu tidak membaca satu kata pun dari ini. Cukup pilih saja itu. Saya telah membaca dan menyetujuinya seperti yang kita semua lakukan, lalu lanjut ke halaman berikutnya, seolah-olah itu akan pernah berpengaruh. Sekarang, hal berikutnya adalah ini. Jadi di sini kita bisa mengatur menggunakan perangkat lain sekarang. Ini adalah istilah yang sangat samar, dan ini benar-benar sistem sampah yang omong kosong untuk dilakukan. Apa yang dilakukan ini adalah, ini akan menyalin dari perangkat lama Anda, akun Google Anda, lalu akan memindahkan apapun yang disimpan berbasis cloud dari akun itu ke perangkat ini. Sebenarnya ini tidak benar-benar memindahkannya, hanya mengunduhnya jika memang perlu diunduh. Jadi misalnya ketika Anda memiliki kontak yang disimpan di akun Google, itu hanya akan disinkronkan ulang, bukan diunduh. Ketika berbicara tentang aplikasi apapun yang dapat diunduh melalui Play Store, dan jika Anda mengunduh aplikasi tersebut lewat Play Store, maka aplikasi itu akan mulai diunduh di perangkat ini. Bagaimana dengan aplikasi yang di luar Play Store? Ya, Google sama sekali tidak peduli dengan itu. Anda bisa mengunduhnya sendiri lagi.
Karena amit-amit, kalau Anda melakukan sesuatu di luar kendali mereka, yang mana mereka juga berusaha mencegah kita untuk bisa melakukan itu. Jadi ya anggap saja itu sebagai terserah Anda, tapi apapun yang berada di luar lingkup sinkronisasi Google, jadi di luar pengetahuan mereka, pada dasarnya Anda harus mengurusnya sendiri. Karena Google jelas tidak akan peduli sama sekali dengan hal itu dalam fitur yang seharusnya dirancang untuk memindahkan data. Sekarang, jangan khawatir, ada cara yang lebih baik untuk melakukan ini daripada menggunakan fitur yang tidak berguna ini. Jadi cukup pilih lewati. Fitur ini sama sekali tidak berguna kok. Selanjutnya, kita punya langkah memasukkan kartu SIM. Jadi kita bisa mengaktifkan eSIM atau cukup memasukkan kartu SIM fisik seperti ini. Jika Anda berencana menggunakan eSIM, Anda perlu mendapatkan kode QR untuk eSIM tersebut dan Anda juga memerlukan koneksi internet. Saya tidak berencana menggunakan kartu SIM fisik maupun eSIM, jadi saya akan pilih berikutnya saja. Dan di sini kita bisa terhubung ke jaringan. Langkah ini opsional, kita bisa terhubung ke jaringan Wi-Fi apa saja, atau bisa juga melalui kartu SIM atau eSIM, atau Anda juga bisa melewatinya. Itulah yang akan saya lakukan. Sekarang, jika Anda melewati langkah ini, Anda tidak akan bisa mendapatkan pembaruan perangkat lunak, mendapatkan pembaruan perangkat lunak secara otomatis sesuai tanggal dan waktu, serta masuk ke akun Google atau akun Xiaomi. Jadi ini perlu diketahui. Sekarang di sini kita punya opsi untuk memilih kunci layar dan ada beberapa cara berbeda untuk melakukannya. Kita punya opsi kunci layar yang terdiri dari PIN, pola atau kata sandi, dan kita juga punya sidik jari serta pengenalan wajah. Sekarang jika Anda berencana menggunakan pengenalan sidik jari atau wajah, ketahuilah bahwa kedua opsi ini adalah biometrik. Dan sebagai biometrik, keduanya tidak selalu 100% dapat diandalkan. Dan kadang-kadang ponsel Anda bisa rewel saat membuka kunci, karena amit-amit Anda punya noda kecil di wajah atau jari Anda. Dan sekarang ponsel menolak mengenali Anda karena ya ampun, kamu sekarang terlihat seperti orang yang benar-benar berbeda. Jadi karena itu, ponsel juga akan memaksa Anda untuk memilih PIN, pola, atau kata sandi. Untuk itu, saat-saat tidak dapat diandalkan di mana ponsel tiba-tiba error hanya karena jari Anda tergores. Dan karena itu Anda bisa membuka kunci hanya dengan menggunakan PIN, pola, atau kata sandi. Sebagai alternatif, Anda juga tidak perlu melindungi perangkat Anda sama sekali. Anda bisa ziarah melewati ini sepenuhnya, seperti yang akan saya lakukan. Tapi saya tidak menyarankan Anda melakukan hal yang sama. Ponsel Anda menyimpan banyak informasi pribadi Anda, termasuk kemungkinan seperti aplikasi bank yang sudah masuk dan sebagainya. Jadi sangat bermanfaat bagi Anda untuk mencoba melindungi itu sebisa mungkin jika suatu saat Anda kehilangan perangkat Anda. Sekarang, ini adalah ponsel yang tidak digunakan di perusahaan, tidak ada yang benar-benar menggunakannya sepenuhnya, jadi tidak masalah. Sekarang kita lanjut ke layanan Google, dan kita punya hal-hal seperti layanan lokasi, pemindaian, dan pengiriman data diagnostik pengguna. Ditambah lagi yang baru, menginstal pembaruan dan aplikasi. Sekarang Anda bisa mematikan semuanya, tetapi jangan berpikir sedetik pun bahwa Anda benar-benar mematikannya. Hanya karena tombolnya dimatikan bukan berarti apa-apa. Dan saya juga ingin menunjukkan bahwa entah mengapa instalasi pembaruan dan aplikasi tidak memiliki opsi untuk dimatikan. Menarik. Astagfirullah, saya punya kendali atas jenis aplikasi sampah apa yang Google paksakan ke ponsel saya. Tapi baiklah, saya akan membahas ini sedikit lebih mendalam. Jadi ketika berbicara tentang hal-hal seperti lokasi, meskipun sudah dimatikan dan dikatakan tidak akan digunakan. Pada dasarnya, dengan menggunakan hal-hal seperti titik akses Wi-Fi untuk mengetahui lokasi Anda dan pelacakan GPS, sistem masih akan menggunakan cara lain untuk melacak di mana Anda berada. Dan sistem itu masih sangat hebat dalam melakukan itu, bahkan sampai ke tingkat akurasi yang menakutkan. Dan itu akan dilakukan melalui orang-orang di sekitar Anda. Nah, apakah Anda merasa aman dan tidak terlacak? Karena saya sendiri jelas tidak merasa begitu. Jadi sistem bisa melakukan hal lain seperti misalnya melacak posisi Anda melalui Bluetooth, data seluler, dan sebagainya. Jadi sebenarnya Anda tidak pernah benar-benar mematikan lokasi, dan pada kenyataannya Anda memang tidak pernah bisa. Ponsel Anda tidak pernah benar-benar berada dalam keadaan tidak dilacak, walau hanya sesaat. Bahkan ketika ponsel dimatikan dan bahkan ketika semua sudah dimatikan, satu-satunya waktu Anda tahu, satu-satunya cara agar ponsel benar-benar berhenti melacak Anda adalah dengan mengambilnya, lalu memukulnya dengan palu sampai benar-benar hancur.
saat itulah ponsel akan berhenti melacak Anda. Tapi bahkan saat itu pun sejujurnya saya masih agak ragu. Jadi itu satu hal. Kita lanjut ke hal berikutnya. Kita punya fitur pemindaian, jadi ponsel tidak akan mencari sinyal Wi-Fi dan Bluetooth atau apapun itu. Ini semua berarti mutlak. Hal terakhir adalah mengirimkan data diagnostik pengguna yang sangat kaya mengingat terhubung ke perangkat lain. Oleh karena itu ia mengirimkan data pengguna dan diagnostik ke perangkat lain. Untuk mencoba lagi melakukan triangulasi posisi Anda tanpa izin Anda. Jadi, wah, keren, kamu mematikan opsi yang tidak berpengaruh apapun. Besar, seharusnya saya katakan konon. Pokoknya yang terakhir mungkin yang paling menyebalkan, yaitu menginstal pembaruan dan aplikasi. Kamu tidak punya opsi untuk mematikan omong kosong ini. Dan bahkan ketika kamu bisa, yang secara teknis memang bisa dimatikan seperti pembaruan sistem otomatis dan sebagainya, itu pun tidak mencakup semuanya. Itulah kenapa tidak ada tombol untuk mematikannya. Karena itu akan membuat mereka bertanggung jawab secara hukum, saya cukup yakin. Jadi ada proses latar belakang di Android yang disebut OTA Update Services, sepertinya namanya begitu. Jenis pembaruan apapun yang ingin Google dorong ke perangkatmu. Kamu tidak pernah melihat progres pengunduhan atau semacamnya, jadi tidak ada yang bisa kamu hentikan. Selama kamu terhubung ke jaringan, proses itu akan berjalan di latar belakang tanpa kamu sadari. Dan inilah cara Google ketika mereka memutuskan untuk melakukannya atau sebelumnya pernah memutuskan, misalnya menghapus kemampuanmu untuk menginstal aplikasi pihak ketiga demi alasan keamanan. Dan mungkin juga demi memikirkan anak-anak, mereka akan mendorongnya melalui omong kosong ini. Jadi bahkan ketika kamu mematikan pembaruan otomatis di perangkatmu dan kamu tidak mendapatkan Android terbaru, fitur sampah ini tetap akan dipaksakan ke perangkatmu tanpa izinmu. Hanya karena Google menginginkannya, jadi kamu akan tetap mendapatkannya dan terpaksa menerimanya meskipun kamu tidak mau, dan satu-satunya cara untuk benar-benar mencegah hal ini terjadi, seperti pembaruan paksa semacam itu, adalah dengan menghapus layanan latar belakang ini, yaitu layanan pembaruan OTA. Tapi itu akan membuat perangkatmu pada dasarnya tidak lagi mendapatkan bahkan pembaruan keamanan yang sebenarnya dirancang untuk melindungimu dari berbagai kerentanan Android yang selalu saja ditemukan yang baru. Jadi mereka harus terus-menerus memperbarui. Jadi ketahuilah bahwa inilah konsekuensinya. Secara teknis kamu bisa menghapus ini, tapi perangkatmu akan menjadi rentan. Sejujurnya pada titik ini, saya sendiri hampir melakukan hal itu hanya karena saya merasa seharusnya lebih percaya pada virus yang sudah didorong ke perangkat saya oleh para penipu daripada saya mempercayai Google sendiri. Jadi kamu tahu, atau sebagai alternatif, kamu bisa saja menggunakan hal seperti Graphene OS dan kamu akan baik-baik saja. Nah, dengan demikian, untuk menambahkan hal itu, bahkan ketika perangkatmu sudah melewati masa siklus hidupnya, ketika Xiaomi tidak lagi memberikan pembaruan keamanan atau bahkan Android, atau mungkin sebaiknya saya katakan dengan cara berbeda atau bahkan untuk keamanan, karena biasanya itu didukung lebih lama. Jangan khawatir, Google kapanpun mereka mau, mereka akan mendorong pembaruan apapun yang mereka inginkan untuk mencegahmu menggunakan perangkat seperti sebelumnya. Jika mereka memutuskan untuk melakukannya, seperti pada aplikasi pihak ketiga yang sebelumnya ingin mereka blokir. Jangan khawatir, hal seperti ini masih tetap terjadi. Ini seperti 2 langkah maju, 1 langkah mundur. Jadi kita seharusnya bersyukur bahwa mereka masih mengizinkan kita melakukannya, tapi sekarang dengan cara yang jauh lebih merepotkan. Wah, sekarang saya merasa jauh lebih aman. Bukannya Android sudah punya antivirus atau anti-malware di sini. Dan kalau itu tidak terlalu berfungsi dengan baik, mungkin saja. Daripada mencegah saya untuk bisa menginstal aplikasi pihak ketiga, sebaiknya kamu perbaiki dulu masalah itu dan perhatikan juga Play Store-mu. Ada banyak sekali aplikasi malware di sana sejak awal. Jadi bagaimanapun kita akan lanjut dan abaikan saja hal ini. Saya memang agak terhenti sebentar di sini. Sekarang di sini kita punya beberapa pengaturan dasar. Sekarang beberapa pengaturan dasar itu tampaknya adalah hal-hal yang sudah kita atur sebelumnya, seperti lokasi yang sudah kita matikan. Mengirim data pengguna dan diagnostik yang juga sudah kita matikan. Dan yang paling buruk di sini yang belum kita matikan adalah iklan yang dipersonalisasi. Ini pada dasarnya omong kosong yang akan memata-matai kamu. Melihat apa yang kamu cari, apa yang kamu bicarakan, untuk memberikan iklan yang relevan berdasarkan itu. Apakah kamu merasa nyaman dan aman dengan ini? Karena aku sendiri jelas tidak. Ini terdengar benar-benar menyeramkan, menjijikkan seperti fitur penguntit. Jadi kita akan mematikannya, tapi aku ingin menunjukkan bahwa saat kamu mencoba mematikannya, tidak seperti opsi lain, sampah ini malah memunculkan jendela.
Wow, apa kamu yakin ingin mematikan fitur hebat yang secara harfiah memata-matai kamu ini? 24 jam 7 hari untuk memberimu iklan yang relevan. Ya, dan kamu mungkin secara otomatis berpikir, ya, aku akan menekan tombol biru yang biasanya adalah tombol konfirmasi untuk tindakan yang ingin kamu lakukan. Nah, di sini kita sedang melihat pola gelap yang sedang terjadi, dan mereka memutuskan untuk membalik omong kosong ini agar kamu bisa bingung karenanya. Jadi mari kita matikan saja di sini untuk benar-benar menonaktifkan fitur sampah ini. Sekarang ada beberapa opsi lain di sini juga, tapi iklan yang dipersonalisasi adalah yang terburuk. Itu benar-benar seperti penyakit AIDS. Jadi mari kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu kontrol orang tua. Kamu bisa mengaturnya jika mau. Kalau kamu mau, kamu mungkin sudah tahu caranya. Jadi langsung saja lewati bagian ini. Selanjutnya, kita punya pengaturan font. Jadi ada 2 jenis font dan menurutku keduanya hampir sama persis, hanya saja yang satu sedikit lebih besar dari yang lain. Jadi saya akan tetap menggunakan yang default dan lanjut ke bagian berikutnya. Dan di sini kita bisa memilih peluncur default kita. Kita punya Classic dan Outdoor. Secara pribadi, saya suka Outdoor yang memang sudah dipilih secara default. Oke, itu keren. Jadi kamu bisa memilih yang mana saja yang kamu mau. Saya juga ingin menunjukkan fitur menarik dari Outdoor di sini, yaitu adanya kategori di bagian paling atas. Aplikasi-aplikasi yang kamu unduh akan otomatis diurutkan ke dalam kategori-kategori tersebut, sehingga jauh lebih mudah untuk ditemukan. Aplikasi apapun yang sedang kamu cari, nantinya jika kamu punya banyak aplikasi, alih-alih menggulir secara alfabetis, kamu bisa langsung memilih kategori seperti komunikasi. Dan kamu akan menemukan semua media sosial beserta aplikasi pesan di sana. Dan ini benar-benar memudahkan untuk menemukan apapun yang kamu cari. Selanjutnya kita punya navigasi, kita punya gestur dan tombol. Saya ingin menekankan bahwa pada bagian gestur di sini tidak terlalu banyak opsi di pengaturan, bahkan lebih sedikit lagi di sini, tapi kamu tetap punya fitur Circle to Search di sini. Jadi jika kamu ingin menggunakannya, kamu bisa pilih gestur di sini, lanjutkan, dan kamu bisa menggunakan Circle to Search dengan menahan bar di bagian bawah. Selanjutnya, kita punya tata letak aplikasi terbaru. Jadi ada 2 cara berbeda untuk melihat aplikasi yang baru saja digunakan. Aku sebenarnya suka yang ini, jadi ini yang akan kupilih. Hanya saja ada lebih banyak hal yang terlihat dalam satu waktu. Dan ini mengakhiri pengaturan, jadi tunggu sebentar. Seharusnya akan muncul dengan sebuah tombol. Kapan saja? Ayo. Nah, begitulah. Semua sudah siap. Dan inilah tampilan layar utama kami. Salah satu hal yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah aplikasi untuk memindahkan data Anda. Dan saya yakin kita seharusnya punya satu di suatu tempat di bawah sini. Aplikasi sistem. Oh, itu dia. Mi Mover. Itulah yang akan Anda cari. Anda perlu mengunduh aplikasi ini di perangkat Anda yang lain, kecuali jika perangkat tersebut juga Xiaomi, karena aplikasi tersebut sudah terpasang di sana. Lalu pindahkan atau unduh, lalu buka. Dan ini akan memungkinkan Anda untuk menghubungkan 2 perangkat bersamaan dan memindahkan data dari satu ponsel ke ponsel lainnya sehingga menjadi sangat mudah. Dan Anda memiliki kontrol yang jauh lebih besar atas apa yang bisa Anda pindahkan, termasuk aplikasinya sendiri. Bukan sekadar mengunduh ulang, tapi benar-benar memindahkan aplikasinya. Termasuk aplikasi yang diunduh dari toko pihak ketiga atau lokasi lainnya. Ini juga memungkinkan Anda untuk memindahkan hal-hal seperti pesan, riwayat panggilan, dan sebagainya. Jadi ini memberikan Anda sedikit lebih banyak kontrol, bahkan sebenarnya jauh lebih banyak kontrol atas apa yang bisa Anda pindahkan. Jadi saya sangat merekomendasikan menggunakan itu untuk memindahkan data. Nah, dengan demikian, semoga Anda merasa ini sangat membantu. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe, dan terima kasih sudah menonton.